Apa Aliubi? Ini ada Bro Duran sedang membimbing kau untuk mengenal Quran dan hadis. Silakan. Membimbing emang lebih pintar dari saya. Jangankan dari kau, dari Syekhmu suruh masuk ke sini. Mimpi. Ya udah, sekarang topiknya Sekarang apa? gini, Quran mau dibahas. sekarang Oke. sekarang sekarang gini. Fungsi sholawat Muhammad itu bagi Anda apa? Fungsinya itu karena diperintahkan. Diperintahkan. Oke. Untuk apa? Masa diperintahkan nggak ada gunanya? Gunanya untuk apa? Ya salawat itu kan artinya memberi salam kepada Nabi. Hmm. Memberi salam kepada Nabi atau mendoakan dia? Ya sama saja, mendoakan pun emang apa masalahnya? Oke. Anda mendoakan dia. Masalahnya Nabi didoain. Oke. Tapi bukan mendoakan untuk memberi keselamatan, bukan. Loh, kamu kan berdoa supaya Allah berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberi keselamatan kepada nabimu kan gitu. Coba tunjukkan teks salawatnya yang mana coba biar jelas. Oke. Nggak usah saya tunjukin teks salawatnya, saya tunjukin hadisnya aja. Muhammad itu mengharapkan dia mendapatkan wasilah. Karena dari sholawat-sholawat Anda nih semua nih umat muslim. Dia coba mengharapkan tunjukkan hadisnya. Ya. Dia mengharapkan wasilah dia itu apaan wasilah? Wasilah itu kayak semacam orang yang apa ya? Kayak semacam bisa memberikan syafaat lah. Salah. Wasilah aja Anda nggak paham. Wasilah itu jalan artinya. Oke, kalau wasilah itu Anda bilang jalan, ya kan? Sekarang saya tanya, Anda mendoakan berarti Muhammad belum ketemu jalannya. Enggak, mana hadisnya? Tunjukkan dulu itu coba bukain Pak Irben. Ya. Muhammad bilang dia mengharapkan dialah yang mendapatkan wasilah itu. Ya, kedudukan tinggi kan, wasilah itu adalah kedudukan tinggi di dalam surga. Jadi masing-masing nabi ini, Muhammad percaya masing-masing nabi itu nanti akan diundi, itu bukannya diundi. Siapa yang paling banyak didoakan, dia yang akan menjadi pucuk pimpinan tertinggi di surga untuk memberikan syafaat. Itulah kenapa Islam percaya bahwa mereka akan mati dan diberi syafaat oleh Muhammad, mereka akan masuk surga, walaupun mereka tadinya di neraka. Duran, buat apa kasih kedudukan tinggi ntar juga dibinasain? Salah. Tinggal wajahnya Allah doang. Kedudukan tinggi itu artinya tingkatan tertinggi di surga itu. Iya. Kenapa di tingkatan tertinggi dia dapat lebih banyak bidadari? Tingkatan tertinggi itu berarti tempat yang paling bagus. Bisa. Oh, kalau di tempat tinggi yang paling bagus, kenapa Allah mau membangun Ka'bahnya di lembah? Apa masalahnya? Masalahnya karena Baitul Maqdis atau Bait Suci Salomo tidak pernah dibangun di lembah yang selalu kebanjiran kayak Ka'bah lu. Katamu tadi tempat tertinggi yang paling bagus. Kalau Allah mau benar-benar membangun bait atau rumah bagi dia itu harusnya dibangunnya di gunung. Jadi kamu tahu nggak dia mengatur-ngatur Tuhan? Betul. Tidak ada yang namanya Tuhan menyuruh membuat bangunan itu di lembah. Kamu baca semua teologi Timur Dekat Purba. Mereka mengatakan Baal itu di Gunung Sevon. Mereka mengatakan Zeus itu di Gunung Olympus. Nggak pernah ada Tuhan itu membangun baitnya di lembah kecuali Allahmu. Ya tidak ada itu aturan dari mana? Menurut keyakinan siapa? Bentar. Karena di atas itu tempat yang paling bagus menurut kamu kedudukan yang tinggi. Ya, sekarang coba bawah. Aku baca dulu. Aku baca nih ya. Baca yang paling bawahnya nanti agak kencengan Pak Irwan yang paling bawah biar dia ngerti. Ini. Barang siapa yang memohonkan wasilah kepada Allah untukku, niscaya dia akan mendapat syafaat. Nah, mendapat syafaat dari siapa? Dari Allah? Apa dari Muhammad? Dari Muhammad. Mereka mengharapkan Muhammad bersyafaat untuk mereka kalau mereka bersyafaat untuk Muhammad. Iya kan? Ya sekarang Anda terangkan nih, siapa dari Aliubi? Anda terangkan, kan tadi Anda bilang kan saya salah. Menurut Anda loh, bukan menurut hadis. Anda yang terangkan. Salah itu tadi kedudukan tinggi itu. Maksudnya itu tempat yang paling tinggi di surga itu. Iya. Kan kamu tadi mengatakan jalan. Ketika dia mendapatkan kedudukan tadi kan yang Anda tinggi. berkata kedudukan tinggi itu kedudukan tinggi di antara para nabi lainnya agar bisa memberi syafaat, itu maksudnya bukan seperti itu. Lah, kenapa Muhammad mengatakan dia akan memberikan syafaat? Syafaat siapa nih? Ya, memberi syafaat yang memberikan tidak syafaat ada tidak ada kaitan dengan kedudukan yang tinggi tadi.
Kalau dia tidak mempunyai kedudukan yang tinggi, dia bisa kan memberikan syafaat kepada Anda? Bisa. Bisa. Nggak bisa. Di Yang mana namanya dikatakan? syafaat itu harus temannya Allah. Makanya ketika Nabimu mati, dia berkata, "Ya Allah, hubungkanlah aku dengan teman yang maha tinggi." Di mana dikatakan tidak bisa? Muhammad itu meminta pertolongan kepada Yesus yang terkemuka di dunia dan di akhirat, yang mempunyai kedudukan yang tinggi. Karena hanya Yesus yang pegang kunci neraka. Ngarang bebas. Enggak. Karena Isa gini ya. Al-Masih kan mempunyai kedudukan terkemuka di dunia dan di akhirat. Tempat yang paling tinggi ya Isa Al-Masih. Coba Dan Tuan, dia kita mempunyai baca. kunci neraka. Kita baca hadisnya, atau Anda berani bilang hadis ini hadis palsu. Udah simple kok. Saya tinggal kasih hadis yang sahih kok. atau nggak di Quran aja, Quran Al-Maidah ayat 35. Bentar. Biar Duran. Mana hadisnya Bro Duran? Yang tadi Pak Erwin hilang tuh, ya kan? Oh, yang tadi itu ya. Oke, saya bacain pelan-pelan ya, biar kamu dengerin dengan seksama. Karena wasilah itu suatu kedudukan yang tinggi dalam surga, yang tidak pantas kecuali bagi seseorang di antara hamba-hamba Allah. Dan saya berharap semoga sayalah yang akan menempatinya. Barang siapa yang memohonkan wasilah kepada Allah untukku, niscaya dia akan mendapat syafaat. Jadi Muhammad itu harus ke kedudukan yang tinggi dulu, baru dia bisa memberikan Di mana syafaat. dikatakan harus mendapatkan wasilah dulu baru bisa memberi syafaat? Ada tidak? Ini. Baca. Dan saya berharap, ya, dengerin Dia tuh baik-baik. nggak bisa baca. Kan Nabinya aja itu buta kan cuma huruf. mengait-ngaitkan, Iya. mengambil kesimpulan dari teks di situ. Padahal Jadi tulisan dan seperti saya itu berharap- tidak ada. Dan saya berharap semoga sayalah yang akan menempatkannya. Iya, Barang itu siapa satu. yang memohonkan satu wasilah poin. kepada Allah Dia untuk nggak tahu itu arti kata dua syafaat poin kali yang Duran. berbeda. Enggak, Yubi. Syafaat itu apa? Aku tanya dulu, syafaat itu apa? Pertolongan. Pertolongan, lu kata ambulans, pertolongan. Terus apa? buka itu aja deh, Google aja deh, syafaat yang gampang. gini ya, ini bentar Bro Duran. Karena wasilah itu suatu kedudukan yang tinggi dalam surga, yang tidak pantas kecuali bagi seorang di antara hamba Allah Ta'ala. Dan saya berharap semoga sayalah yang akan menempatinya. Jadi harapan Muhammad supaya dia duduk di wasilah itu, tempat yang tertinggi. Jadi barang siapa memohonkan wasilah kepada Allah untukku, jadi artinya pengikutnya itu memohon kepada Allah supaya kedudukan yang tinggi itu diberikan kepada Muhammad. Orang yang melakukan itu akan mendapat syafaat. Tadi katanya dari Muhammad. Makanya orang Muslim sampai hari ini selalu berdoa, berikanlah tempat yang terutama di sisimu kepada Muhammad. Tujuannya apa? Supaya saudara-saudara muslim Emang yang berdoakan itu Pak, mendapatkan syafaat Ada. dari Nabi. kalau nanti mati emang dia Iya, tahu, Muhammad, gue doain lu loh, kasih gue syafaat Ya dong. itu, Emang tahu dia? itu lah, itu lah yang setiap kali itu kan di ajan yang di TV itu kan sering kan muncul doa Itu, itu. Saya berapa kali Iya. berapa kali contoh-contoh ya di tempat aku kerja. Marilah kita menaikkan syafaat kepada baginda kita Muhammad Rasulullah SAW. Baru nanti loh, gitu kan orang ngomong, aku nggak tahu kata-katanya kan. Karena dia nanti karena kita akan mendapatkan syafaatnya nanti di akhir zaman katanya. Itu kok diomongin orang kata sambutan di tempat kerjaanku. Ya ini kan Sama sebenarnya ini, adalah sama ini, doa setelah sama mendengarkan ini azan. Oke. Nah, ini Iya. doanya Sama ini juga lah, yang waktu di TV itu kan ada sholat maghrib gitu kan. Nah, Iya, azan setiap gitu, doa azan. maghrib, iya, ada. Nah, muncul betul. kan, ya ini. Ini Ya, ada ini dasarnya. memang- Ini. memang doa Kok- setelah Kenapa Muslim perlu syafaat? Katanya mereka langsung ke Allah. Kalau kita melalui Yesus Kristus, kita kan ada satu mediator, namanya Yesus Kristus. Mereka kan dengan sombongnya mengatakan, kalau kita nggak perlu kan kita langsung ke Allah, nggak perlu syafaat. Nah ini kenapa mereka perlu syafaat? Ya itu dia. Mereka konsisten dengan apa? Mereka ini konsisten untuk tidak konsisten. yang Kan bilang mereka harus kemarin berusaha juga apa, menanyakan. itu Nggak, tidak kemarin kan semua. Enggak, gue tanya, Silakan. lu perlu pensyafaat nggak?
Tergantung. Kalau tanpa syafaat Loh, kok tergantung? tidak perlu. Iya, caranya gimana? Ngebom gereja baru langsung masuk surga? Waduh, Ibu Sofi jangan gitu-gitu. Makanya saya jelaskan. Gitu. Iya, lu kan harus berjihad. Misalkan di hari penghakiman nanti dosa kita lebih banyak, otomatis kita ke neraka dulu. Nah, disitulah maksudnya syafaat ini berfungsi untuk membantu orang-orang Islam yang sempat ke neraka dulu gitu maksudnya. Sempat atau memang wajib? Gimana bisa kamu datang ke neraka? Nabimu di mana sekarang? Nabimu di mana? Di surga apa di neraka? Tanpa syafaat pun bisa selamat. Aduh, Ibu Sofi dong. Itu loh maksudnya. Oke, silakan dilanjut. Ada lagi narasi mau dibangun, Bro Duran? Nggak ada orang tanpa syafaat besok ke surga. Sobat, itu Pak Erben, Perang Erben, surat Al-Maidah ayat 37. Apa di sini di surah Al-Maidah 30? 37 yang dikatakan, bentar aku baca dulu ya. Yang dikatakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah untuk buka kurung jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah, berjuanglah di jalan agar kamu beruntung. Nah, ini aku nggak ngerti nih. Ini artinya apa ini? Yang di surat Al-Maidah ayat 37. Al-Maidah 37. Enggak gitu bunyinya. Aku nyarinya di Google. Ini beda. Sorry. Bukan 37, 35. 35, sorry, bukan 37. Nah, itu dong. 35. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah di jalannya agar kamu beruntung. Udah. Nah, bener kan kata gue? Bener kata gue. Nah, artinya apa tuh, Bu Sofi? Kamu disuruh berjihad, bukan disuruh cari apa tadi, timbangan. Dan carilah wasilah jalan. Wasilah jalan di situ apa? Beribadah, beramal. Dan berjihadlah tuh, berjihad. Tuh suruh berjihad. Cari wasilah ini tadi tempat yang paling tinggi di sisi Allah. Kok sekarang wasilah itu kok jalan bertakwa? Makanya memang ada dua arti. Yang pertama jalan. Kan dari awal saya udah jawab jalan itu. Ini. Tadi wasilah itu carilah jalan berarti kau udah tahu jalannya belum? Ya jalannya itu cara beribadah dan beramal. Ini. Loh, karena wasilah itu jalannya kenapa mesti dicari? Bu Sofi, ini kalau di hadis dikatakan karena wasilah itu suatu kedudukan yang tinggi dalam surga. Jadi wasilah itu bukan jalan, posisi. Oh, jadi kita kayak kita karier di kantor ya, suruh cari posisi ya, yang paling dekat sama bos yang mana ya. Iya. Ada dua makna di situ. Kayak HRD gitu ya, Bu ya. Iya, dari karyawan. Wakil direktur kan paling dekat sama bos, bisa mengambil keputusan. Enggak. Iya. Dia tadi Jadi bilang dia nggak berkata perlu. begini, kalau lu pilih gue sebagai wakil direktur, nanti kalau gue udah di posisi wakil direktur, nah gue kasih lu imbalan. Enggak. Kan tadi si Alyubi ini bilang dia nggak gue butuh naikin gaji lu. nggak butuh syafaat ya. Betul nggak? Kan saya bilang tergantung posisi kita, jadi lebih banyak atau lebih banyak dosa. Kalau aku punya bahasa berarti kita harus cari dulu chattingan kita di surga itu supaya nanti dia menolong kita di akhir zaman. Kalau dia bilang tergantung amalan, dia nggak butuh syafaat Muhammad. Berarti dia sudah mengkhianati Muhammad, karena Muhammad di dalam hadis mengatakan orang diselamatkan dari neraka karena syafaatnya dia. Mana hadisnya bro? Kasih bro. Oke. Ini Alyubi, ingat Alyubi ya. Ini yang ngomong ini gurunda aku ini. Jadi yang nggak ngerti Islam itu dia atau saya? Loh, botol dari tadi nggak ada data. Berarti Yubi nggak tahu tentang agamanya ya. Iya, sekarang kau bantah di kalimat mana ini bro? Apa Pak Duran? Iya, ternyata nanti semua di akhir zaman perlu syafaat. Dan kamu mengatakan nggak butuh syafaat. Dasar lo pebohong. Suruh dia bacain. Ini, kau baca dulu bro. Baca, kecil. Aduh, kamu itu linknya udah kasih kok. Lu bisa baca kok. Kecil tampilannya. Bukan, linknya itu kau bisa buka di handphonemu. Oke, saya baca. Pada hari kiamat Allah mengumpulkan seluruh manusia. Mereka berujar,
duhai sekiranya kita meminta syafaat kepada Tuhan kita sehingga dia bisa meringankan penderitaan kita di tempat kita ini. Maka Wah, berarti mereka masuk neraka menemui. semua ya. Iya. Ya, sebentar Pak Erben nih. Ah, Di kalimat pertama itu telah dikatakan pada hari kiamat Allah mengumpulkan seluruh, ingat ya, seluruh Ya. Seluruh manusia. manusia dan mereka semua berada di neraka ya. iya. Sesuai dengan Maryam 71. Ya nggak usah Duhai. nambah-nambahin, Bu Sofi, mana kata neraka di situ? Nambah-nambahin. Dan Oke. penderitaan kita di tempat ini di mana? Gua tanya, menderita di mana lo? Di surga menderita. Padang mahsyar itu. Oh. Duhai sekiranya kita Ini meminta sebelum syafaat. hari kiamat di padang mahsyar. Oke, Itu pada hari duhai. kiamat, tuh atasnya pada hari kiamat, gimana sih? Sudahlah, pokoknya lu bakal masuk neraka Dia sesuai dengan bisa Maryam nih. 71. Kok Duhai. di sini dikatakan dia bisa meringankan penderitaan kita di tempat ini. Meringankan penderitaan kita di tempat ini. Berarti kan lagi pada disiksa di sini. Iya. Padang mahsyar itu disiksa atau dihakimi? Baca sampai beres dong biar jelas apa maksudnya. Oh. Baca sampai beres. Disuruh baca Iya, nggak bagus. berani, katanya kecil. Maka kan? mereka menemui Adam dan mengutarakan hajat kepada hajat mereka. Engkaulah manusia yang Allah ciptakan dengan tangannya, dan dia tiupkan ruh kepadamu. Tadi malam kau ngomong Adam itu diciptakan kun fayakun, di sana di sini diciptakan dengan tangannya. Siapa Jadi yang bilang mana? itu kan one way itu gimana sih? Oh, kau dengan one way beda aliran ya. Oke, sorry. Soalnya one way yang ngomong bahwa Adam diciptakan kun fayakun. Di sini katakan diciptakan dengan tangannya. Masih teringat aku karena memoriku masih full. Kayak kau nggak ada. Dan dia perintahkan para malaikat untuk sujud kepadamu. Maka tolonglah engkau meminta syafaat kepada Tuhan kami. Kepada Tuhan kami, bukan ke Tuhanmu ya, Tuhan kita gitu ya. Namun ada menjawab, di sini bukan tempatmu untuk mengeringankan kalian. Adam lalu menyebut-nyebut kesalahannya dan berujar, datangilah Nuh, rasul pertama-tama yang Allah utus. Loh, katanya Adam itu nabi pertama. Maka mereka mendatangi Nuh. Namun ternyata Nuh juga menjawab, di sini bukan tempatku untuk memberi pertolongan. Lantas Nuh menyebut kesalahannya dan berujar, datanglah kalian kepada Ibrahim yang telah Allah jadikan sebagai kekasihnya. Mereka pun mendatanginya, tetapi dia juga berujar, di sini bukan tempatku untuk meringankan kalian. Dan ia disebut-sebut kesalahan seraya berujar, datanglah kalian kepada Musa yang Allah telah mengajaknya bicara. Mereka pun mendatangi Musa. Jadi Musa itu berbicara dengan Allah ya, tapi Muhammad nggak pernah berbicara dengan Allah. Mereka pun mendatangi Musa, namun Musa juga mengatakan, saya tak berhak meringankan kalian. Dan Musa pun menyebut-nyebut kesalahan pribadinya seraya berujar, datanglah kalian kepada Isa. Mereka pun mendatangi Isa dan Isa juga mengatakan, saya tak berhak meringankan kalian sambil berujar, datanglah kepada Muhammad SAW. Wih, keren juga ya. Sebab dosanya yang dahulu dan yang akan datang telah mendapat ampun. Mereka pun mendatangiku dan mereka pun mendatangiku, katanya. Muhammad didatangi. Iya. Padahal belum mati dia. Nah, itu kan. Ceritanya kayak mirip orang minta HRT. Di sini sih, dengar. Mereka pun mendatangiku dan aku meminta izin kepada Robku. Apa Muhammad udah mati? Kan belum ini kan? Lanjut dulu dong sampai beres. Ya, udah, itu dia. Ketika aku melihatnya, aku langsung tersungkur sujud dan ia meninggalkanku sekehendak Allah. Ini ketika aku melihatnya. Lantas ada suara memanggil-manggil. Angkat kepalamu, mintalah, kamu akan diberi. Utarakan unek-unekmu, kamu akan didengar. Mintalah syafaat, kamu akan diberi. Langsung aku angkat kepalaku dan aku memuji Rabbku dengan pujian yang dia ajarkan kepadaku. Lantas aku memberi syafaat dan dia memberikan batasan. Kemudian aku keluarkan mereka dari neraka dan kumasukkan surga. Kemudian aku kembali dan tersungkur sujud semisal pada kali ketiga, keempat, hingga tak tersisa di neraka selain yang ditahan oleh Al-Quran. Kok Al-Quran bisa menahan? Sedangkan Qatada berkata dalam hal ini dengan redaksi sehingga keajaiban wajib baginya. Quran itu kok bisa menahan orang di neraka? Itu bahasa Ya, karena- kiasan itu. Oh, bahasa Quran. kiasan. Karena Quran itu bisa jadi manusia juga gitu. Oh, karena datang nanti kan di hari zaman jadi manusia Iya. pucat itu. Iya, seperti laki-laki pucat. Oh, Katanya makhluk tuh. ya itu dia. Makhluk.
Al-Yubi ini kayaknya udah pusing dia. Biasanya dia nih ngerocos. Begitu ketemu gurunda Duran ini langsung jinak Yang dia. mau ditanyakan apa? Saya menunggu Iya pertanyaan. itu. Bukan ditanya lagi kau jelaskan data Katanya ini. tadi Anda bilang Anda itu hitung amal dan pahala. Jadi kalau lebih besar pahalanya tidak perlu syafaat, benar gak? Nah, tetapi Muhammad Oke, mengatakan sekarang seluruh kembali ke atas, manusia. ke hadis itu paling atas. Ya, Ini konteksnya itu yang di sini itu siapa? Manusia siapa di sini? seluruh manusia. Ya, seluruh manusia. Berarti artinya kecuali orang-orang Islam yang beramal itu, yang mereka itu Ada nambahin sendiri. Kalau Seluruh- lu pasti masuk neraka lu. Seluruh manusia itu emang cuma non muslim yang manusia. Kau nggak manusia. Gimana sih kau? Masalahnya ada banyak keterangan lain. Iya, di mana? Orang beriman Oke. itu dia itu tidak merasakan kesusahan di padang mahsyar ini. Terus nabimu itu memberi syafaat kepada orang non muslim gitu, kepada orang kafir. Yang memberi syafaat itu kepada muslim saja. Loh, kamu tadi mengatakan ini muslim nggak masuk di sini. Kan Ini seluruh kamu tadi manusia. mengatakan kan seluruh manusia kecuali muslim. Enggak, kamu tadi mengatakan pada hari kiamat Allah mengumpulkan seluruh manusia kecuali muslim. Kamu kan tambah sendiri nih ayatnya. Nah, iya, terus itu Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada orang kafir gitu. ya, kan orang muslim itu terbagi Ingetin dua. aja omongan si Yudi itu. Ada yang Ingetin aja beriman, omongan si Yudi. ada yang fasik. Nah, yang diberi syafaat itu yang fasik itu yang banyak dosa. Dalam hitungan menit berubah. Iya, tadi dia juga begitu, berubah mulu dia belum 5 menit udah berubah. Kamu mau merubah statementmu atau enggak? Di kalangan orang Islam sendiri itu ada yang Kamu mau merubah statementmu enggak? Kamu udah nambahin ayat loh. Kamu udah nambahin ayat loh. terserah mau percaya mau tidak, penjelasannya Kalau begitu. gimana ya? Siapa Jadi enggak? kalau Oh, muslim terserah. itu kalau pahalanya besar dia masuk surga begitu. Iya, dan Oke, ada ya juga udah, Pak golongan Erben. orang fasik yaitu lebih Oke, banyak siap. dosanya. Nah, Oke, konteksnya Pak Erben. itu orang fasik itu di sini. Tolong bukain Sahih Muslim 5042 di Sahih kola.com. Sahih Muslim 5042. Saya bingung nih, Anda yang benar atau Muhammad yang benar nih? Muhammad salah dong berarti menurut Anda. Anda lebih pintar daripada Muhammad dong. Benar gak? Mana ini? Kola.com itu apa? Kola.com. Ya udah kola.com, kola.my.id, cari Sahih Muslim. Oh ini deh, saya kasih ini. Kirimlah. Biar langsung cepat. Soalnya susah carinya di Google ini. Buatan kafir ini terlalu pintar. Nggak mampu aku mengatasi. Jadi Muhammad menurut Anda berdusta dong ya? Ya mana, tampilkan dulu, jangan jadi Iya. Udah tenang. Ingat loh, Anda yang Bentar, bilang Yubi. Ya, loh. Gue catat santai nih omongan aja, lo. kayak Yubi, di Yubi tenang pantai. santai aja. Nanti ini gue catat omongan lo. Nanti kalau apa yang salah, ntar gue kasih tahu. Lu berubah-ubah otak dan mulut lu nggak Iya, sesuai, mantap, nggak sinkron. mantap. Pahala, katanya kalau lebih besar pahalanya masuk surga. Tapi Muhammad kenapa nggak ngomong seperti itu ya? Jadi Ya, itu yang dia dusta ini Anda atau Muhammad nih? Oke, Coba Pak Erben ini, bukain, suruh dia baca dah kalau perlu. Oke, baca bro. Bisa baca bro? Yubi sayang. Bacakan saja. Atau Oke, enggak, aku aja Pan. boleh nggak? Boleh nggak? Aku? Kayak, ntar. Aku aja. Ini si Al-Yubi ini kayak si Pandi. Gak mau baca kitabnya sendiri. Aku mendengar Nabi SAW bersabda, tidak seorang pun dari kalian yang dimasukkan surga oleh amalnya, dan tidak juga diselamatkan dari neraka karenanya. Tidak Nah. juga aku, kecuali karena rahmat dari Allah. Nah, Oke, Jadi, sekarang siapa yang benar? syarat untuk mendapatkan rahmat itu apa? Saya tanya. Tadi Anda bilang pahala. Bisa tidak orang mendapatkan rahmat tanpa dia ada amal? Bisa. Oh, bisa, orang bebas. Loh, Oke. sesuai hadis loh. Bisa, kata hadis. Tentu saja rahmat Allah itu datang kepada orang yang ada amalnya, tidak mungkin kepada yang Di tidak ada mana amalnya. ayatnya Yubi. Dari tadi Duran yang kasih data sama kau nggak ada, padahal kau Islam. Jangan-jangan kau bukan Islam kau. Terserah, saya tidak terima bantahan. Tidak terima bantahan. Artinya kau tidak terima hadismu sendiri ya. Bagus. Loh, di situ, Jadi- di mana di situ dikatakan jangan beramal, di mana? Tidak seorang pun dari kalian yang dimasukkan surga oleh amalnya Ya, dan memang, tidak artinya juga itu diselamatkan amal, dari neraka karenanya.
Artinya amal Tidak itu juga aku kecuali karena rahmat Allah. ya itu pengertiannya amal itu bukan untuk membeli surga. Tapi syarat Loh, untuk masuk surga tadi tentu saja katanya harus beramal. Tapi ada yang nggak pernah beramal tapi dia masuk surga. Gimana tuh? Ini kok nggak memberikan surga? Kalimatnya tidak seorang pun dari kalian yang dimasukkan surga. Kok nggak berkaitan surga lagi? Kamu baru Ya, berapa detik udah lupa? amal itu bukan tiket untuk membeli surga, tetapi Oke. itu tetap harus dilakukan untuk mendatangkan rahmat Tuhan itu sendiri. Kalau ada orang nih nggak pernah berbuat kebaikan, tapi dia masuk surga, Anda percaya nggak? Di mana coba tunjukkan? Enggak, Anda percaya nggak? Bahkan ada loh. Kalau Ada tuh kalau Ridwan dia tuh. beriman bisa. Yang Kalau berbuat dia kebaikan beriman dimasukkan bisa. neraka. Enggak. Gue kasih hadis yang beriman dimasukkan ke neraka, yang berbuat jahat dimasukkan surga. Mana Bro Duran? Share. Ah ini Orang pahalanya nggak pernah berbuat kebaikan, tapi dia masuk surga. Iya, selama Loh, dia sekarang masih iya. ada keimanan bisa saja. Loh, sekarang ada Oh. keimanan bisa aja. Jadi pahala ukurannya apa gitu loh. Tadi lo bilang masuk surga karena pahala. Gua keluarin hadisnya dong. Katanya pahala itu nggak bisa ke surga. Beda lagi omongannya. Nah, sekarang beda Oh, lagi. gimana sih? Gimana sih? Oke. Oke, kita runut ya. Kita runut. Pahala itu bisa membuat Anda ke surga apa enggak? Pahala itu diperlukan. Bisa membuat Anda ke surga apa enggak? Ya Jawab bisa, yang benar. karena itu kan yang mendatangkan rahmat dari Tuhan. Bisa. Oke, sekarang Pak Irwan kasih yang tadi yang kata Muhammad pahala tidak bisa membuat ke surga. Berarti Anda sedang mengingkari Muhammad. Muhammad yang benar atau Anda? Ini. Ini dia. Muhammad yang benar atau Anda? Ah itu dia. Di mana di sini dikatakan dilarang beramal? Ya, tidak seorang pun dari kalian yang dimasukkan Iya. surga oleh ada amalnya. tidak kata dikatakan janganlah kamu beramal karena itu tidak penting, ada tidak? Loh, di sini tadi Anda bilang kan ke surga hadis karena ini amal. bukan artinya kita itu tidak perlu beramal. Gimana sih? Loh, Anda beramal buat apa dong? Karena diperintahkan di banyak ayat Quran. Kalau Anda beramal diperintahkan, berarti kan seharusnya kan beramal itu bisa membuat tiket Anda ke surga. Benar nggak? Bisa, itu aturan siapa? Iya, beramal itu kan katanya ada di ayat Quran. Nah, seharusnya sesuai logika manusia biasa, itu kan seharusnya beramal bisa membawa ke surga dong. Benar nggak? Memang amal itu syarat untuk masuk surga, tapi tetap dengan rahmat dari Allah itu sendiri. Tidak bisa langsung seolah-olah kita membeli tiket. Lalu kenapa Muhammad bilang Anda tidak mungkin masuk ke surga karena dengan amalannya, kecuali Mana dengan kata rahmat. tidak mungkin? Mana kata tidak mungkin? Oh, Tidak seorang pun dari tidak kalian. seorang pun dari kalian. Ini ada kata pun loh. Makna tidak di situ artinya tidak menjadi Loh. tiket. Jaminan, ada keselamatan kamu tuh insya Allah nggak dijamin. Bukan, di mana di situ dikatakan dilarang beramal? Sekarang tidak seorang pun dari kalian yang dimasukkan surga oleh amalnya, maksudnya apa tuh? Ya karena amal itu bukan tiket untuk membeli surga, tetap aja harus dengan rahmat Tuhan. Aduh, berarti keras Anda sekali. ngapain Masalahnya beramal? rahmat Tuhan itu datang atau turun kepada orang-orang yang beramal. Jadi tetap Ngapain Anda beramal? Loh, Anda nggak percaya kalau di dalam Islam itu ada orang yang nggak pernah beramal, beramalnya sedikit lah ya kalau gue bilang, bukan nggak pernah beramal, tetapi dia masuk surga. Berarti kan timbangannya seharusnya timbangannya lebih besar timbangan kejahatan dong. Dia beriman tidak? Saya tanya dulu. Ah ini. Dia cuma modal beriman. Ya sudah, apa masalahnya? Loh, berarti amal nggak diperlukan dong. Di mana di ayat Quran amal tidak diperlukan? Ada tidak? Nah, sekarang baca karena dia hadisnya. beriman aja udah masuk Baca surga. hadisnya. Iya, di mana dikatakan amal tidak diperlukan, ada tidak? Atau janganlah kamu beramal, ada tidak? Oh, Bukan jangan sekarang beramal, nggak ada gunanya, mubazir. iya. Jadi lo boleh Oke, beramal. di mana? Sia-sia. Beramal tidak ada gunanya di mana? Di Quran. Surga atau neraka.
Maryam 71 Boleh kan kamu Maryam beramal, tapi nggak ada Maryam gunanya. 71 Jelas-jelas di 71. surat 2 ayat 25 itu kita itu disuruh untuk beramal, untuk mendapatkan keselamatan. Coba aja tuh buka itu Maryam ayatnya. 71 itu kan Tetap beramal pun kamu masuk neraka. Di mana? Loh, kamu kan harus masuk neraka. Itu udah Maryam ketetapan 71 dari itu Tuhanmu. kamu Gini, itu di Yubi. situ siapa? Gini Yubi, kalau Kristen kan sudah dijamin surga sama Yesus. Kalau kamu nggak, harus masuk neraka. Kata Allahmu. Enggak, Maryam 71 itu kamu di situ siapa konteksnya? Muslim. semua. Ada tidak kata muslim di ayat itu? Ada. Mana coba tampilkan Kan ayatnya. masuk, apalagi Muslim yang nyembah batu, sujud Enggak, kepada coba batu. tampilkan Udah aja pasti lu masuk ayatnya. neraka. Biar kita nggak ngarang bebas. Kalau Kristen udah dijamin masuk surga, Yubi. Jadi orang Kristen itu satu-satunya yang nggak akan masuk menampilkan neraka. ayatnya. Ketakutan Ya, menampilkan coba tampilin ayatnya, tampilin aja. Di mana? Tampilin ayatnya. Maryam 71 ayat 72. 71 sampai 72. Tampilin. Maryam itu surat berapa sih? 19. Oh Yubi. Oke nih. Sesudah diperingatkan. Oh ini nih. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Nah, di antara kamu itu siapa? Hmm. Kamu di situ siapa? Saya tanya. Oke. Muhammad pada saat Muslim, itu kamu. Mana Muhammad kata muslim di situ? Loh, emang Ayat ini Muhammad buat- ngomong ke siapa? di antara kamu kok di antara kamu maksudnya siapa? Ya makanya Muhammad- saya tanya, di mana apa maksudnya kata kamu di situ? Muslim. Muhammad lagi Itu lagi Muhammad ceramah orang siapa di Muslim. sini? Muhammad lagi ceramah sama siapa di sini? Ini kan firman Tuhan kok Nabi Muhammad nggak nyambung. Loh, Itu Anda nggak tafsirnya Yubi. Ini kamu dengar dari Tuhan apa dengar dari mulutnya Muhammad? Di mana di sini ada kata muslim? Kalau dikatakan ini muslim, Lah itu di Muhammad ngomong mana ke siapa? ada kata Sama kafir? jin. Enggak, balikin aja. jadi Balikin di mana ada kata kafir? ditambah-tambahkan. Biar ada Di Di mana mana ada di situ kata kafir? dikatakan, hei orang-orang kafir, Jadi kamu mau akan diedit. masuk neraka. Di mana ada kata kafir? Coba Anda ayat bilang di mana ada kata Ini muslim? Muhammad jelas ngomong sama kalian kok orang Muslim. Ya, coba ada ayat 70-nya coba. Ayat 72, lihat dong. Bukan 72, 70. Iya, 72 juga dilihat ya. Ketakutan Jangan baca ketakutan. 70. Ketakutan baca Jangan 70. Anda yang ketakutan 72. Ketakutan Kamu 70. kenapa sih sukanya Loh. ngomong kayak gitu sih, Yubi? Lu Lah, kayak 72. sok-sokan banget Kenapa sih. susah? Kenapa Gini, gini susah? Yubi, kamu itu Coba, penghuni 70. neraka, jangan Nah. sok-sokan kamu. Ya, kamu itu penghuni Hmm. neraka, jangan sok-sokan sama orang yang sudah diselamatkan masuk surga. Iya. Ini ayat 70. Selanjutnya kami sungguh mengetahui orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. Nah, seharusnya masuk ke dalam neraka itu siapa? Kafir atau beriman? Saya tanya. Kamu, Iya kamu ayat tuh, 71 kamu lah. neraka. Ayat Kafir yang 71. seharusnya masukkan ke neraka itu kafir atau beriman? Saya tanya. Semua kafir mau beriman semua nanti ayat 72-nya yang Di mana beriman kata semua? dikeluarin. Oke. 72, 72. ayat Mau 72. diedit Ayat ayatnya, 72. 72. Mau diedit. Ayat 72. 72. Ini 72. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Di mana dikatakan orang muslim masuk neraka di ayat 72 ini? Itu orang-orang yang bertakwa, kalau bukan muslim siapa? Iya, di mana Emang dikatakan orang bertakwa itu masuk neraka? Mana? Kamu tuh goblok apa gimana ya? Loh. Mau diedit. Ayat 71 sudah jelas, kalian semua akan masuk neraka, itu sudah ketetapan dari Allahmu. Kalian Kemudian semua, dikatakan ada tidak orang-orang kata yang kalian bertakwa, orang-orang yang bertakwa akan diselamatkan dari neraka, yang zalim ditinggalin di neraka dalam keadaan berlutut. Segini gampangnya ayat, lo nggak bisa baca. Otak Mana lu dikata gimana? Berarti gini. Bentar. Berarti di ayat ini jadi ada dua golongan ya. Orang-orang yang bertakwa dengan orang-orang zalim. Sebentar, Orang-orang dikatakan menyelamatkan orang bertakwa dari neraka mana? Kata-kata dari nerakanya mana? wah ini otaknya di mana sih kawan-kawan? Mau diedit. Ayat- Mau diedit. Ayat 70 Lihat, mana? ayat 70 lihat. Ayat 70, 71, 72. Ketakutan Iya, baca di 72. 71 lihat ya. Kata muslim. Lihat ayat 71 dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak Nah. mendatangi neraka. Kamu di situ kan yang 70 tadi, yang harus masuk Oke. neraka itu orang kafir. Berarti ini Di orang mana kafir masuk dikatakan ayat neraka. 31 siapa? Yang 70, Selanjutnya kami ayat mulai 70 mengetahui tadi. orang-orang yang harus ke neraka. Nah, yang harus dimasukkan ke neraka itu siapa? Kan orang kafir, gimana sih? Entar di ini kan di neraka. Oke. Siapa? Ayat 71. Di sini apa dikatakan? Di antara kamu. Siapa yang dimaksud di sini di antara kamu?
Iya, itu tuh orang ayat yang di 70 tadi, orang yang Loh, harus masuk di neraka itu antara orang kamu kafir. itu siapa? Muhammad Oke, ngomong sama siapa? Jibril ngomong sama siapa ini? Kok ngomong sama Jibril, siapa? loh, ini kan Jibril ngomong kepada Muhammad. Muhammad ngomong kepada umatnya. Jadi kamu Lalu itu siapa? Ya umatnya Muhammad. Firman Tuhan, kenapa jadi Jibril ngomong? Emang lagi gini ngedongeng? Loh, Ayo, bukannya dari Abi. Jibril ini? Itu Ini firman Tuhan. kamu itu menurut Anda nih, kamu itu siapa? Menurut Anda. Kamu itu siapa? Orang Sesuai kafir yang di atau ayat orang muslim? 70 tadi, orang yang harus masuk neraka itu kan orang kafir. Oke, bukan di situ. Orang oke. kafir. Oke, Oke, orang kafir ya. Ayat Ya, orang 72. kafir ya. Oke. Taruh Pak Erwin, biarin dulu. Dia bilang orang kafir ya. Oke, Ya, orang orang kafir. Oh, ada tafsirnya di bawah. Kita lihat aja. Oke. Sekarang, kenapa Hafsah, Aisyah semua mengatakan orang-orang muslim, bukan orang kafir? Acuan kami itu Hafsah dan Aisyah memang. Sebagai Coba lihat acuan. baca. Coba baca. Loh, emang lu nggak percaya sama hadis dari Hafsah? Nggak percaya? Mana coba Ah, tampilkan. ini. Hah? Ini udah tampil. Hmm. Yubi nggak kau minta pun udah mengalir ini semua data-data ini. Semua sudah ada di otak gurundaku ini. Tahu kau? Nabi alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya saya berharap tidak ada seorang pun dari kalian orang-orang yang ikut serta dalam perang Badar dan Hubaidiyah yang masuk neraka. Insya Allah Ta'ala. Hafsah berkata, saya bertanya, wahai Rasulullah, tidakkah Allah berfirman, dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Oh, gimana ini lagi kau lanjutkan dong itu yang di bawah. Beliau bersabda, apakah kamu tidak mendengarkan bahwa dia juga berfirman, kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dan berturut. Yang bertakwa selamatkan gimana sih? Iya, jadi masuk neraka dulu apakah enggak? Gimana kata-kata masuk neraka dulu? Loh. Kemudian kami menyelamatkan. Menyelamatkan dari mana? Menyelamatkan dari mana? Ada tidak kata dari neraka? Oke. Kalau begitu kira-kira diselamatkan dari apa? Dari banjir. Dari kemungkinan masuk neraka. Loh, enggak dari banjir, dari banjir. Ya. Dikatakan dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka. Mereka masuk neraka dulu. Iya, terus orang bertakwa itu diselamatkan dari apa? Tapi sudah mendatangi atau belum? Banjir, orang bertakwa diselamatkan dari kebanjiran. Jadi mau diedit hadisnya nih, mau diedit. Iya, dari kebanjiran. Tambah dari kebanjiran, mau apa? Masalah buat lo. Biar sesuai keinginan diedit. Nih, sekarang diselamatkan dari mana? Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dari kebanjiran dan membiarkan orang-orang yang zalim tetap di dalam neraka. Itu dari kebanjiran. Kenapa enggak dari longsor aja, longsor gitu? Enggak. Jadi diselamatkan dari apa nih? Dalam banjir kamu nggak lihat. Iya. Makanya kamu nggak bisa ngeliat sih, kamu buta. Banjir biasa. Itu tulisannya di situ, kamu nggak lihat. Aku aja ngeliat tuh. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dari kebanjiran. Banjirnya banjir bandang atau banjir biasa? Udah, Yubi, kau kayaknya ada sesuatu yang nggak beres dalam diri. Ya berarti udah terjawab, ya tidak ada itu. Udah. Terjawab dari mana? Loh, mana kata-kata dari nerakanya? Itu ada neraka. Ada neraka gak? Ada kata neraka gak? Hafsah berkata ada kata neraka. Orang kayak kamu memang pantas di neraka. Ya, ada gak kata-kata? Dan tidak ada seorang pun daripadamu dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu Kalau jadi Kristen, lu tetanggaan sama kita di surga. Parah. Ogah gue tetanggaan sama lu, rumahnya di surga. Iya, nggak usah curhat. Yang jelas kan ini kan lihat ya. Hafsah berkata, saya bertanya, wahai Rasulullah, tidakkah Allah telah berfirman? Kata si Hafsah sama Rasul. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu semestinya yang ditetapkan. Beliau bersabda, jadi ayat 72 ini jawaban daripada Muhammad terhadap sabda Allah yang dipertanyakan oleh Hafsah. Jadi ayat 72 ini bukan firman Allah, tapi sabda dari Baginda. Apakah kamu ini beliau bersabda siapa ini? Loh, tadi kan ada jelas ayatnya surat Maryam itu. Loh, ini lihatlah beliau bersabda. Sekarang gini aja deh ya. Kita lihat apa kata Muhammadiyah deh. Anda kan sudah berani. Sekalian aja semua dibawa. Loh,
Hadis Anda ingkari, katanya nggak ada kata neraka. Quran Anda ingkari, ya? Kok ingkari? Memang nggak ada kok tertulis Loh, di situ. nggak ada tertulis kan ada di 71 kan ada Yang kata saya neraka. tanya, dikatakan Nah, orang bertakwa diselamatkan dari neraka itu ada tidak? Ada, udah dibilang. diselamatkan dari neraka. Kan di Ada 71 tidak dikatakan di kata-kata dari neraka. neraka di situ? Tapi Mendatangi aneh Ini, loh ini. dari teman-teman. neraka. Sebentar teman-teman, Mau aneh ya ditambahkan? konsepnya. Sebentar, konsepnya Loh, Islam tentang surga itu sebelah kanan, neraka sebelah kiri. Jadi nyebrang dari kiri ke kanan. Lu tahu nggak sih kayak dari Mall CP nyebrang pakai jembatan ke Taman Anggrek? Ya, ini soal ini. Mau Keren lucu, kali. mau Enggak, lucu. beneran, Bentar, beneran. bentar. Ini Kalau sekarang. dikatakan surga di Oke. sebelah kanan, neraka sebelah Ini, kiri. Nyebrang pakai Ini, jembatan. ini situs Muhammadiyah Cahaya Islami Berkemajuan. Alamatnya jelas, Jalan Ditiro, Yogyakarta, baru Jalan Menteng Raya, nomor 62, Jakarta Pusat. Tahu kau daerah Menteng? Udah nggak mempan bawa artikel gitu. Udah nggak mempan data bawa artikel. loh, kok udah nggak mempan? Lu kan mengingkari hadis, Sekalian aja mengingkari bawa itu ini, Quran, bawa mengingkari curhatan hadis, mengingkari Quran. Nah, sekarang kita mau lihat nih pandangan daripada Muhammadiyah seperti apa gitu. Gue mah di sini bukan mau mengalahkan lu atau menang debat atau apa, enggak. Gue selalu buka Iya. fakta dan Terus data. artikel itu acuan kami memang saya tanya. Iya, nggak apa-apa. Semakin kau Loh, kayak di gitu, semakin artikel banyak orang itu ya, murtad. Loh, artikel Oke, gimana? masih. itu ada hadis yang dinukil. Anda tahu dinukil dong? Ada hadis yang dinukil oleh artikel itu. Kita baca dulu gitu loh. Ya, pelan-pelan, sabar, pelan-pelan. Tolong Pak Irban. Oke, dari awal. Hal ini seringkali menjadi perbincangan di masyarakat tentang apakah seorang muslim akan masuk neraka dahulu, baru kemudian ke surga. Seakan ketika seorang masuk neraka menjadikan itu sebagai pembersihan diri dari dosa. Hadis-hadis Nabi SAW menerangkan bahwa setiap orang beriman kepada Allah dan Rasulnya akan masuk surga. Sekalipun di antara mereka ada yang masuk surga secara bertahap. Maksudnya ialah ia masuk neraka lebih Tergantung dahulu tiket. sebagai Tiket imbalan dari bioskop. dosa-dosa dilakukan selama hidup di dunia. Kemudian setelah habis masa sisanya itu dimasukkan Allah ke dalam surga. Berdasarkan hadis berikut. Hadis Bukhari. Dari Abu Sa'id bersabda, penghuni surga akan masuk surga dan penghuni neraka akan masuk neraka. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan keluarkan dari neraka orang-orang yang dalam hatinya ada iman sebesar biji sawi. Maka keluarlah mereka dari neraka yang warna badannya benar-benar hitam. Wah, dimasukkan ke dalam sungai hidup atau sungai kehidupan. Lalu tumbuhlah mereka seperti biji yang tumbuh setelah air bah. Adakah engkau tidak melihatnya? Sesungguhnya ia keluar berwarna kuning yang melilit. Ini dia. Artinya, dari Abu bin Mas'ud berkata bersabda Rasulullah, sesungguhnya aku benar-benar mengetahui penduduk neraka terakhir masuk neraka dan penduduk surga terakhir masuk surga. Seorang laki-laki keluar dari neraka dengan merangkak, maka Allah memerintahkan kepada orang itu, pergilah dan masuklah ke surga. Laki-laki itu mendatangi surga itu sambil menghayalkan bahwa surga itu telah penuh. Lalu ia kembali dan berkata, wahai Tuhan, aku dapati surga itu telah penuh. Allah memerintahkan, pergilah dan masuklah ke surga. Maka ia mendatanginya sambil menghayal bahwa surga itu telah penuh. Lalu ia kembali dan berkata, wahai Tuhan, aku didapati surga itu telah penuh. Maka Allah berfirman, pergilah dan masuklah ke surga. Maka sesungguhnya surga itu semisal dunia dan 10 kalinya, atau sesungguhnya surga itu 10 kali dunia. Jadi surga itu 10 kali dunia. Laki-laki itu berkata, engkau mengejek dan menertawakan keadaanku, sedangkan engkau pemiliknya. Aku, Ibnu Mas'ud, melihat Rasulullah tertawa hingga tampak gigi gerahamnya. Dan pernah pula dikatakan, yang demikian adalah penduduk surga yang paling rendah tingkatannya. Ketika hadis di atas menjelaskan bahwa ada orang yang beriman yang sebelum masuk surga, ia masuk neraka lebih dahulu, yang lamanya sesuai dengan berat atau ringannya dosa yang telah diperbuatnya selama hidup di dunia. Banyak hadis lain yang senada, yang sama artinya dengan hadis di atas. Baca Al-Ululat hadis nomor 8118, 119, 120 dan sebagainya. Jadi betul disampaikan Guru Daduran, cuma kau menyangkali. Jangan betul-betul yang mau ditanyakan apa. Enggak ada yang mau ditanya sama kau, enggak ada otakmu. Gue mau tanya, boleh nggak teman-teman? Tadi ketika dibinasakan itu kekal apa enggak sih?
roh tadi malaikat mati itu? Ya Siapa kekal. Yubi? Kalau malaikat kekal. Loh enggak, ini kan dikatakan. Nih, nabimu berkata nih, Allah memasukkan penghuni surga ke surga dan memasukkan penghuni neraka ke neraka. Setelah itu penyeru berdiri dan mereka berkata, hai penghuni surga tidak ada kematian dan hai penghuni neraka tidak ada kematian, masing-masing kekal di mana dia berada. Terus kok bisa semuanya binasa kecuali wajahnya Allah? Maksudnya gimana sih? Yang maksudnya semua binasa Kan kecuali gini, di dalam ayat Quran, di dalam ayat Quranmu kan ada bahwa orang yang masuk neraka itu kekal di dalamnya, orang yang masuk surga itu kekal di dalamnya. Terus gue tanya, kok malaikat penghuni surga bisa binasa, sedangkan dia kekal di dalam surga dan neraka juga kekal di dalam neraka, nggak pindah-pindah, tuh bukan nyebrang jembatan? Makanya saya definisi harus jelas dulu malaikat siapa dulu. Bukan, ini loh, kamu baca nggak di dalam Quranmu dikatakan orang yang masuk ke surga itu kekal di dalamnya, orang yang masuk ke neraka diliputi dosanya kekal di dalam neraka. Yang gue tanya, kenapa tadi kamu mengatakan bahwa semuanya akan binasa kecuali wajah Allah? Bahkan malaikat bisa mati, jin bisa mati, manusia mati, semuanya lenyap kecuali wajah Allah. Sedangkan di sini dikatakan penghuni neraka dan penghuni surga itu kekal. Ya, maksudnya semua binasa itu konteksnya ketika di bumi, semuanya ketika kiamat pasti akan binasa mati, kecuali Tuhan itu sendiri. Ketika di akhirat beda lagi, semuanya itu kekal gitu maksudnya. Loh, kan semuanya binasa kecuali wajahnya Allah. Benar nggak tuh Duran? Iya, tapi kan mereka kemudian dibangkitkan kembali. Mana? Manusia dan jin itu. Bukan. Aku sebentar, Bu Sofi, menurut aku kemampuan membaca dan menganalisis bacaanmu dangkal banget, bro. Itu kalimatnya, hai penghuni surga. Berarti sudah di surga kan? Tidak ada kematian. Dan hai penghuni neraka, tidak ada kematian. Masing-masing artinya penghuni surga, penghuni neraka, kekal di mana dia berada. Terus kok dikatakan malaikat bisa mati, jin bisa mati, kan aneh kan Pak Arben, benar nggak? Semua binasa itu konteksnya ketika masih di bumi, ketika kiamat. Bukan, ini loh. Sekarang gini. Oke, kalau ini konteksnya di bumi, mengapa dikatakan kekal di mana dia berada? Berarti kekal di bumi dong. Yang konteks di bumi itu yang ayat Bu Sofi tadi kutip. Ini ayat yang ada di sini kekal di neraka dan di surga kekal sama-sama. Ya Tuhan. Nggak nyambung. Ya nggak nyambung lah dengan kamu. Buka aja 2888. Oke. 2888 buka aja. Bentar Bu Sofi, aku buka ya. Suruh dia bantah sendirilah. Dari tadi dia udah bantah, biarin aja bantah lagi. Ternyata teologi mereka kacau balau ya. 28 ayat berapa, Bro? 28 ayat 88. Ini kita semua ada data ini. Aduh, Yubi, lihat. Dan jangan pula engkau sembah Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Segala sesuatu pasti dinarsa, kecuali Allah. Segala keputusan menjadi wewenangnya. Binasa ini konteksnya di mana saya tanya? Di bumi. Di sini dikatakan segala sesuatu pasti binasa. Pasti binasa, nggak ada dibangkitkan lagi, pasti binasa. Baca tafsirnya. Dan jangan pula engkau, sekarang kau percaya tafsir ya. Dan jangan pula engkau sembah Tuhan selain Allah. Pengenalan berhak disembah. Segala sesuatu pasti binasa dan fana kecuali Allah. Segala keputusan di dunia dan akhirat menjadi wewenangnya, dan hanya kepadanya kamu dan seluruh makhluk dikembalikan. Quran kontradiksi. Yang satu mengatakan semua akan binasa kecuali wajah Allah, yang lain mengatakan di surga dan neraka kekal. Udah pasti ini kontradiksi, berarti bukan dari Tuhan. Ini udah jelas tulisan manusia ini. Gimana sih? Yuki di sini sosok pinter ya, tapi kalau dia menghadap dengan ustadznya dia ngangguk-ngangguk. Di sini sosok pinter ngejawab semua. Loh, gimana sih? Jadi begini. Lagu lama, album baru. Lagu lama. Jadi begini, Ayubi, sebenarnya kamu debat dengan Kristen manapun kamu bisa menang. Karena kenapa aku bilang? Tafsir dengan tafsir saja bertentangan. Hadis dengan hadis bertentangan. Semua bertentangan. Kamu bisa cari min plusnya. Jadi pada akhirnya segala sesuatu itu binasa, nggak ada lagi yang dibangkitin. Malaikat binasa, semua binasa kecuali wajah Allah. Tapi di ayat lain mengatakan surga dan neraka itu kekal. Mau menyimpulkan sendiri. Menyimpulkan ini sesuai nih. Semuanya pasti binasa kecuali wajahnya Allah. Semua itu ketika di bumi atau di akhirat? Saya tanya. Di akhirat. Di mana kata akhirat di situ? Itu semuanya di akhirat.
Semuanya Mana? akan binasa kecuali wajah Allah. Mana kata Mana di kata di akhiratnya? bumi mana? Mana? Loh, Mana kata pengertiannya dibangkitkan memang lagi pada seperti waktu? itu. Enggak, Pengertiannya gua memang tantang seperti lu, itu. gua tantang lu, mana kata di akhirat dibangkitkan lagi? Mana? Di bumi dibangkitkan lagi ketika hari Gua kiamat. tantang lu, mana takut lu dengan kebenaran, hah? Loh, Takut. gimana sih? Mana tafsirnya? Takut lu baca kebenaran, hah? Ya baca Mana aja tafsirnya? tafsirnya itu. Ya mana dikatakan di akhirat dibangkitkan lagi? Bukan di akhirat dibangkitkan lagi di bumi. Mana ayatnya mana? Ya ayat Ini tadi semuanya itu binasa kok pada tafsirnya. ini lo lihat tuh, pada akhirnya semua akan binasa. Iya semua itu ketika di mana saya tanya. Pada akhirnya ketika di mana? Ya jelas di akhirat. Mana Lu kata udah akhirat di situ? pertama lu udah masuk surga misalnya ya. Lu udah masuk surga wik-wik sama bidadari. Habis itu lu dibinasain sama Allah. Ngarang bebas lagi. Emang begitu. Bu Sofi, sorry. Mungkin udah waktunya untuk closing karena narasumber udah masuk. Karena beberapa menit ke depan kita akan mulai kelas berikutnya.